Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Apa kabar? Luar biasa ya. Sesuai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. program kita, Juice Corner, Join Us in Creative Excitement, akan mengundang orang-orang hebat, guru penggerak Angkatan 4 khususnya dari Kota Palembang yang kemarin Alhamdulillah sudah paripurna. Ya, sudah lega. Dan tapi kita harus tetap belajar ya, kita harus tetap belajar berkawan-kawan semua. Program-programnya ini biar kita rekam semua ya, biar nanti kita tahu programnya apa sih, bisa kita tiru, bisa kita modifikasi dan bisa kita amati betul ya. Kita bisa belajar dan syukur-syukur bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Oke ya. Sore ini juga kita kedatangan tamu yang luar biasa juga dari saudari kita dari guru penggerak angkatan 4 juga, Ibu Asneti ya. Nah, nanti biar Ibu kenalan dulu dari mana, terus nanti boleh cerita deh apa yang dirasakan setelah jadi guru penggerak gitu ya. Silakan Ibu kenalan dulu, siapa namanya dan dari SD mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Baiklah, saya akan perkenalkan dulu nama. Nama saya Asneti, calon guru penggerak angkatan 4. Unit kerjanya SMP Negeri 36 Palembang, Pak. SMP Negeri 36 Palembang. Negeri 36 Palembang. Oke. Saya mau nanya nih Bu, gimana rasanya tuh kemarin sudah mau paripurna ya, sudah selesai? Lega Pak rasanya, seneng. Udah menyelesaikan tugas selama 9 bulan, 1 tahun deh, bukan 9 bulan. Kira-kira 1,3 ya. Capek dah Bu? Ya dinikmati aja Pak. Dinikmati ya. Capek sih capek, tapi dinikmati aja. Oke. Terus Alhamdulillah. Yang dirasakan apa? Ada nggak ya perbedaan yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah ikut CGP itu? Wah, banyak sekali Pak. Sebelumnya saya belum ngerti apa-apa. Apa sih Merdeka Belajar itu? Setelah kita CGP, kita banyak tahu bagaimana kita harus menuntun siswa itu ya, untuk memerdekakan siswa dalam pembelajaran. Banyak sekali yang saya rasakan ya, yang saya tahu selama ini nggak tahu jadi tahu. Terus model pembelajarannya juga udah mulai berubah ya, sesuai dengan materi-materi itu ya? Iya Pak. Jadi manfaatnya sudah banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini pasti juga punya proyek nih selama jadi CGP di sekolahnya ya. Kita cerita dong, Ibu, apa sih programnya biar kita bisa belajar dan bisa tiru? Program saya Pak, yang sudah saya kembangkan, lagi saya kelola sekarang ini, yaitu judulnya itu Gertok Sisganam. Jadi saya mengambil judul itu Gertok. Gertok itu gerakan toga. Saya kebenaran itu sebagai koordinator UKS. Ya saya termotivasi untuk menghidupkan kembali toga, terutama itu masa pandemi COVID-19 tadi Pak. Yang kemarin ya. Iya. Tapi karena sudah ada ini ya, sudah ada lahan toga Ibu Asneti ya? Iya Pak. Kami alhamdulillah aset sekolahnya itu memiliki lahan walaupun nggak terlalu luas, tapi lahan untuk toga itu ada. Untuk nanam kebun sayur, walaupun di pojok-pojok sekolah itu ada Pak. Pakai ini ya, nanamnya di tanah langsung apa pakai apa? Pakai pot? Ada yang kalau dia sudah besar Pak, sudah dewasa itu dipindahkan di tanah. Kemudian kalau dia masih kecil kemarin kami semaikan di pot bekas botol botol Sprite.
gitu. Oh, Jadi kami manfaatkan botol-botol bekas yang ada di sekolah itu, kemudian kami bolongin botol itu, terus kami isi tanah. Di botol situ kami jadikan yang bulat untuk itu ya? bibit. Kami jadikan untuk bibit, Pak. Iya. Oke. Sekarang yang ngelola siapa nih? Ibu sendiri apa memang ada OSIS atau gimana? Siswanya? Kebetulan yang mengelola itu saya dengan anak-anak OSIS dan dibantu juga oleh para guru, Pak. Sebagian guru, wali Kolaborasi dengan kelas guru ya? juga iya partisipasi ikut membantu. Ada berapa jenis nih tanamannya, Bu? Jahe, kunyit. Banyak Pak, jahe, kunyit putih, kunyit kuning, kencur, kemudian Oh, serai, ya, kemudian ada lagi apa namanya, apa sereh merah, sereh hijau, laos, itu ya. semuanya kunyit temulawak juga ada Pak, ya. Kenapa kok Ibu tertarik ya mengembangkan tanaman toga itu? Apakah memang dibutuhkan di sekolahnya, ataukah memang sebelumnya melihat di sekolah ini belum terawat nih toganya? Dulunya kan sudah ada ya, mungkin belum terawat gitu ya. Iya Pak, Apa motivasinya? dulu memang sudah ada, tapi sejak pandemi COVID-19 nggak terawat, kan kita Oh, belajarnya secara daring. hmm, Jadi saya begitu uh, masuk sekolah, kita nggak daring lagi. Jadi saya terpanggil untuk mengelola kembali toga yang tadinya hidup, saya hidupkan kembali, gitu hmm. Pak. Itu bibitnya dari mana? Beli apa gimana? Bibitnya saya untuk memotivasi siswa aja Pak ya. Pertama saya bawa bibit sendiri itu dari rumah, saya beli. Hmm. Kemudian anak-anak tertarik, ada yang membawa gitu Pak, membantu. Oh, Guru-guru juga ikut partisipasi menyumbang bibit-bibit seperti kumis kucing ya Pak ya. Jadi berawal dari diri sendiri ya, benar-benar. berawal dari diri dulu. Jadi kita mulai dari diri kita. Seperti pembelajaran kita pada guru penggerak, kita ingin memulai sesuatu, kita mulai dari diri, kita memberikan contoh dulu, kemudian yang lainnya nanti termotivasi Pak Nah, untuk turut membantu ya. iya benar. Kalau kita pengen merubah orang lain, kita harus berubah dulu. Benar, Bu ya? Iya Pak, Jadi betul. jangan satu kita nyuruh-nyuruh orang lain, nggak tahu konsepnya, kamu aja nggak berubah, ngapain nyuruh orang Iya, lain? Jadi kalau tanpa kita suruh pun kadang guru-guru kita yang sebelumnya belum termotivasi itu tertarik juga. Jadi misalnya, iya, meskipun Ibu Asnati gak nyuruh-nyuruh, ya kita nanam-nanam, tapi Bu Asnati tiba-tiba di lahan toga nanam-nanam atau apa, orang juga melihat tuh, Ibu tuh ngapain, terus dia deketin. iya. Setelah ditanam, ya setelah ditanam terus menghasilkan toga-toga itu dijual atau dibuat minuman-minuman atau gimana? Atau mungkin buat jamu atau gimana, Ibu? Ya, setelah menghasilkan, pertama prosesnya itu Pak, langkah-langkahnya itu penyemaian, pembibitan, menyiapkan lahan dulu, tanah, pupuk, segala macam, kemudian perawatan, sampai akhirnya tumbuh dewasa, selama 8 bulan udah bisa menghasilkan. Lalu kami coba itu untuk buat sebuah minuman Pak. Jadi minumannya semacam kayak jamu gitu atau gimana? Atau dipotong-potong? Awalnya itu saya tuh nggak tahu Pak ya. Kemudian saya terpikir untuk membuat jamu beneran. Awalnya saya memang coba-coba. Oh ternyata kata teman-teman enak, katanya anget, katanya ya cocok untuk masa pandemi, katanya ya, untuk minuman masa pandemi. Jadi saya tambah semangat Pak untuk buat itu, saya kelola jadi jamu. Kemudian saya variasikan varian rasanya supaya lebih enak. Hangatnya itu lebih hangat Pak ya. Kalau jahe aja, jahe sama kunyit kurang hangatnya Pak.
Jadi saya tambah campur dengan kapulaga sama cengkeh. Kapulaga dengan cengkeh. Jadilah sebuah jamu. Jadilah minuman yang menghangatkan ya. Iya, jadi minuman yang menghangatkan. Yang buat inisiatif dari Ibu atau memang dibantu oleh siswa OSIS? Pertama itu dari saya, Pak. Lalu saya ajak siswa untuk membuat cara-caranya supaya praktek sendiri di rumah bersama. Silahkan mau sama orang tuanya itu silahkan ya, atau anak-anak mau buat sendiri boleh. Itu Pak. Jadi ilmu yang saya dapat itu saya kelola, lalu saya ajarkan ke anak-anak. Gini loh nak cara buatnya, kita buat jamu seperti ini ya. Itu pasti anak-anak bangga ya sama orang tuanya ya. Wah, saya diajari buat seperti ini di sekolah. Nanam jahe. Di sekolah ada semacam dapur nggak? Misalnya buat proyek bareng yuk, buat jamu untuk anak-anak OSIS. Ada program kayak gitu nggak, Bu? Ada, Pak. Ada ya? Iya. Terus nanti setelah jadi jamu, diminum sendiri apa dijual buat wirausaha sekolah? Saya pengennya kalau kemarin itu sebatas untuk diminum sendiri untuk anak-anak dan juga guru ya. Tapi saya kepengen usaha itu saya kembangkan lagi, Pak. Saya kembangkan lagi nantinya supaya anak-anak menjadi wirausaha. Jadi saya pengen anak-anak nanti bisa membuat jamu itu, dan untuk modalnya nanti saya akan berikan modal dulu pada anak-anak itu ya, pada saya berikan modal untuk anak-anaknya, karena kami kan Pak mayoritas anak-anaknya itu menengah ke bawah Pak. Jadi untuk modal awal itu tentunya mereka itu keberatan. Nah, jadi saya pengennya saya dulu yang memberi modal. Nanti setelah jadi jamunya nanti saya bebas untuk anak-anak mau memilih varian rasa seperti apa jamunya, apa mau seperti yang saya ajarkan, apa anak-anak mau varian rasa yang lain. Nanti bersama orang tuanya nanti ya. Jamu itu nanti silahkan anak-anak pasarkan. Itu tujuan saya. Tapi sebelum dipasarkan, saya pengennya untuk buka bazar dulu. Dikenalkan dulu ke masyarakat, ke lingkungan sekolah, atau di tetangga-tetangga begitu, tetangga sekolah ya. Nah, setelah dikenalkan dari bazar itu, baru nanti dilakukan penjualan, pemasaran. Nah, baik secara pemasaran secara offline maupun secara online, itu pengennya saya Pak untuk kedepannya. Jadi memang benar Ibu, harus ada tindak lanjut, jangan sampai kalau misalnya kerjanya itu sudah berhasil, melimpah ruah, kalau kita nikmati sendiri itu pasti juga kewalahan itu ya. Tapi memang harus ada orientasi lagi ke depan, bagaimana berkembang dan bermanfaat untuk anak-anak secara materi juga. Misalnya buat jamu, seperti apa yang dikatakan Ibu tadi benar, harus ada konsep pengenalan dulu deh ke masyarakat. Enak gak sih jamunya gitu ya. Tapi kalau jamunya sudah testing oleh masyarakat lebih enak, baru pengembangan yang lain, pengemasan, terus nanti membuat merek sendiri dari sekolah, mungkin nanti dijual di sekitar sekolah dulu, guru-guru dulu, biar anak-anak merasakan nih penjualan uangnya, ya enak. Iya, Pak. Waduh, ternyata laku juga itu. Kemarin kita juga sama Ibu Ade juga, beliau membuat proyek jamu juga, ya. Orientasi Pak. Dijual itu ya. Itu konsep dia juga bagus ya, bersama dengan Ibu Asmeti. Cuman nanti ke depan beliau juga mau kolaborasi dengan guru CGP lain, guru CGP menanamnya, Ibu Ade mungkin juga akan produksinya. Tapi ke depan juga bisa sangat luas sekali Bu. Nanti mungkin bisa kolaborasi dengan guru-guru lain ya. Ini pun juga saya ada orientasi nanti kalau misalnya ada organisasi guru penggerak, nanti kita ada kegiatan kolaborasi ya. Misalnya nanti kita kunjung ke sekolah, membuat proyek jamu, bagaimana tuh pengembangannya, kita juga belajar, terus kita juga upload di media sosial. Terus
Kira-kira tanggapan orang tua gimana program Ibu? Positif apa negatif? Kalau menurut tanggapan orang tua kayaknya mendukung anaknya, Pak. Sebab saya juga kaget, Pak ya. Waktu tahun ajaran baru kemarin banyak sekali anak-anak Oke. bawa bibit ke sekolah itu, Pak. Bawa bibit, Itu semuanya toga, ya? bibit obat-obatan semua, bibit toga, ada bibit jahe, ada bibit kencur dan sebagainya. Jadi tambah rame bibit-bibitnya yang ada di sekolah Bibit yang sekarang. ini, yang sasetan itu ya? Iya, enggak apa yang udah jadi, udah Oh, udah disemaikan, jadi. Pak. Berupa ini ya, Iya, batangannya itu ya, tinggal nanam ya. iya udah ditanam. Saya kira itu ada Alhamdulillah jadi dukungan orang tua juga ya, real juga ya. iya, Pak. Sekolah. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada anak-anak OSIS. Mereka menghimpun kepada siswa juga, siswa kelas 7. Mereka memberikan penugasan kepada siswa kelas 7 untuk membawa bibit toga itu. Jadi langkah mereka untuk memperkaya toga itu, anak-anak OSIS itu mengajak adik-adik kelasnya yang kelas 7 itu untuk membawa bibit toga. Jadi mereka juga tergerak untuk menggerakkan orang lain juga ya. Iya. Saya kira Jadi itu pertama, berangkat dari manfaat yang sudah diberikan dari program Bu Neti. iya. Benar nggak? Kalau misalnya orang tuh nggak merasakan manfaat, dia nggak akan ngajak orang lain. Berarti program Bu Neti udah berhasil itu. Selain anak-anak juga sudah menggerakkan orang lain, anak-anak juga kreatif, Pak. Menghias taman toga itu walaupun dari dari barang-barang bekas, bekas botol minuman gitu ya. Mereka mereka tanamkan di dalam tanah, mereka bentuk ada love, kemudian dilingkarkan ke ke tanaman-tanaman itu, jadi kelihatannya jadi menarik, Pak. Foto-foto itu. Iya. Oke. Padahal Bu Neti nggak menggerakkan ya, mereka tergerak sendiri ya. Iya. Mereka tuh bilang ke saya, Bu, gimana kalau kita pakai mode yang kayak gini aja, Bu ya? Kita tanamin botol biar cantik toganya. Oh, boleh, kata saya ke anak-anak OSIS itu, silahkan. Kalian kumpulkan barang-barang bekas. Kalau teh semua, teh botol semua, teh sostro semua. Jangan jadi kita nggak pakai cat lagi karena udah merah. Ya. Nah, jadi anak-anak itu kumpulkan botol-botol bekas minum itu, mereka kumpulkan per kelas, Pak ya. Jadi sudah minum nggak dibuang bekas botol aqua itu. Jadi ada manfaatnya. Sudah ada ini ya, kombinasi program nih. Barang-barang bekas ada, toga juga ada, ownership dari siswa juga sudah ada. Mereka punya inisiatif untuk membesarkan program Bu Neti, dan itu saya kira luar biasa sudah. Tinggal merancang program lain, bagaimana toga ini nanti bisa berkelanjutan dengan disambungkan dengan program misalnya tadi yang sudah disebutkan adalah wirausaha, agar karena memang kalau misalnya nanti hanya nanam-nanam saja, produknya banyak, nanti nggak ada yang memproduksi hal yang lain, saya kira itu sayang sekali. Rencananya nanti kapan nih? Mungkin semester depan ya untuk wirausaha ini. Rencana saya semester depan ini, Pak, semester 2 ini. Januari ya? Iya, Januari. Mantap, mantap. Karena sudah jadi guru penggerak, saya kira kekuatannya sudah luar biasa lagi nanti. Bukan lagi ya. Oke, Bu Neti. Karena ya sebentar, Pak ya. Karena sekarang kan dari bibit tadi udah bisa panen, Pak. Karena tanaman-tanamannya itu udah tumbuh tinggi, tinggal panen sekarang. Jadi rencana saya panennya nanti bulan Januari aja pas masuk semester 2 gitu. Itu lamanya berapa waktu ya dari kecil sampai panen itu? Selama 8 bulan ya? 8 bulan. Oh, cukup lama juga ya? Lama, Pak. 8 bulan berarti kita harus nanam banyak itu. Sayang kalau misalnya cuma dikit ya. Iya.
Oke, oke, siap, siap. Jadi saya tanamnya bukan di tanah aja, di polybag yang besar juga. Polybag juga. Iya, Kita suatu saat nanti pengen lihat deh gimana perkembangannya nanti ya. Kita juga belajar dari. boleh Pak. Jadi saya sudah mengantongi beberapa proyek kawan-kawan ya dari program Just Corner ini. Saya dapat belajar banyak sekali Bu Neti ya, program-program, proyek-proyek kawan-kawan yang saya abadikan dalam program ini. Termasuk ini program Bu Neti sangat luar biasa untuk menginspirasi kita semua, tidak hanya guru penggerak di Kota Palembang, saya kira juga yang menonton ini seluruh Indonesia juga pasti terinspirasi dengan program-program. Keluarga, semoga program ini menginspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa Ibu Neti di lain kesempatan. Ya Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak.